Surakarta merupakan pusat seni tari. Sumber utamanya terdapat di Keraton Surakarta dan di Pura Mangkunegaran. Dalam hal ini, Kasunanan Surakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Seni tari yang berpusat di Keraton Surakarta ini sudah ada sejak berdirinya Keraton Surakarta. Pada masa kerajaan dulu, tari mencapai tingkat estetis paling tertinggi. Jika dalam lingkungan rakyat tarian bersifat spontan dan sederhana, maka dalam lingkungan istana, tarian mempunyai standar rumit, halus, dan simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ragam budaya. Sobat budaya, di awal segmen ini kita sudah menyajikan tentang sebuah tari yang ada di Surakarta. Dan tari ini dikenal dengan tari Mangkunegaran. Dalam tari Mangkunegaran ini terdiri dari beberapa tari, di antaranya ada tari Bedaya Ketawang, tari Beksan Gambyong, dan tari Sarimpi. Bedaya Ketawang terdiri dari kata bedaya dan ketawang. Bedaya artinya penari wanita di istana. Ketawang berasal dari kata tawang yang berarti bintang di langit. Tarian ini sangat kental dengan budaya Jawa dan dianggap suci keramat. Tari ini hanya digelar 1 tahun sekali dan diperagakan oleh 9 perempuan dengan tata rias seperti pengantin Jawa. Salah satu yang masih menjadi penari penerus di Kerajaan Mangkunegaran yang masih ada yaitu Suyati Tarwo, di mana beliau merupakan anak cucu punggawa dari Kerajaan Mangkunegaran pertama. Kerajaan Mangkunegaran untuk yaitu kembangannya itu dibikin seperti gulai, paduannya seperti gulai. Itu kemandirian anak perempuan sudah bisa ya mau gaya. Sementara tari Serimpi sudah ada sejak Prabu Amiluhur masuk kerajaan keraton. Untuk tari Serimpi terdiri dari 4 penari yang dimana membentuk segi 4, dan tarian ini juga dianggap sakral. Hanya ditampilkan di kerajaan keraton dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu hingga pergantian tahta di kerajaan. Dan terakhir tari Beksan Gambyong berasal dari tari glondrong yang ditarikan oleh Nyi Mas Ageng Gambyong. Tari ini juga memiliki keunikan tersendiri, dan keunikan tarian ini terletak pada selarasnya gerakan para penari dengan irama gending dan kendang yang dimainkan. Selain sebagai hiburan, tari ini juga sering ditarikan untuk menyambut tamu dalam upacara peringatan hari besar dan perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini tari-tarian tersebut tidak lagi hanya dinikmati oleh kerajaan keraton. Bahkan masyarakat luar bisa menikmati penampilan tari Mangkunegaran. Sobat budaya, Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan peninggalan sejarahnya. Terbukti dengan banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah, seperti salah satunya
Candi Ijo. Ya, Candi Ijo yang letaknya paling tinggi di Yogyakarta menyuguhkan pesona alam dan budayanya. Candi Ijo dibangun sekitar abad ke-9. Lokasi candi ini di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Hijau atau Gumuk Hijau. Dengan ketinggiannya sekitar 400 meter di atas permukaan laut, memungkinkan kita untuk menikmati bukan saja kompleks bangunan Candi Ijo yang ada di sana, tetapi juga pemandangan alam di bawahnya. Seperti pertanian di wilayah yang curam berbentuk teras-teras mengagumkan, dan yang menarik, kita bisa melihat hamparan langit tanpa halangan. Meski bukan daerah yang subur, pemandangan alam di sekitar candi sangat indah untuk dinikmati. Candi ini ditemukan atau dibangun pada tahun abad ke-8 hingga 9 Masehi. Dasarnya adalah dari temuan prasasti yang ada di Candi F. Jadi dari data epigrafi, para ahli menginterpretasikan bahwa tulisan yang ada di prasasti tersebut berasal dari abad ke-8 atau sekitar tahun 850 hingga tahun 900 Masehi. Dikaitkan dengan data prasasti tersebut, itu dapat dihubungkan dengan raja yang kemungkinan berkuasa pada masa itu adalah Raja Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi. Sobat budaya, kali ini kita sudah berada di salah satu candi yang ada di Yogyakarta, yaitu wisata Candi Ijo. Nah, Candi Ijo ini merupakan bangunan pemujaan peninggalan dari masa klasik Jawa Tengah atau zaman Hindu-Buddha. Sobat budaya, seperti apa informasi dan liputannya? Tetap ikuti saya di Ragam Budaya. Kompleks candi terdiri dari 17 struktur bangunan yang terbagi dalam 11 teras berundak. Teras pertama sekaligus halaman menuju pintu masuk merupakan teras berundak yang membujur dari barat ke timur. Bangunan pada teras ke-11 berupa pagar keliling, 8 buah lingga patok, 4 bangunan candi utama, dan 3 candi perwara. Peletakan bangunan pada tiap teras didasarkan atas kesakralannya. Bangunan pada teras tertinggi adalah yang paling sakral. Ragam bentuk seni rupa dijumpai sejak pintu masuk bangunan yang tergolong candi Hindu ini. Tepat di atas pintu masuk terdapat kala dan makara dengan motif kepala ganda dan beberapa atributnya. Motif kepala ganda dan atributnya yang juga bisa dijumpai pada candi Buddha menunjukkan bahwa candi itu adalah bentuk akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha. Beberapa candi yang memiliki motif kala dan makara antara lain Ngawen, Plausan, dan Sari. Sebuah relief yang menggambarkan sosok perempuan dan laki-laki melayang mengarah pada sisi tertentu. Sosok tersebut dapat mempunyai beberapa makna. Pertama, sebagai suwuk untuk mengusir roh jahat, dan kedua sebagai lambang persatuan Dewa Siwa dan Dewi Uma. Persatuan tersebut dimaknai sebagai awal terciptanya alam semesta. Setelah saya berjalan-jalan mengeksplorasi kota Yogyakarta, untuk segmen terakhir ini saya berada di wisata Krebet. Sobat budaya, di mana daerah ini terkenal dengan kerajinan batik kayunya. Di sini nanti kita akan mengenal dengan salah satu pendiri batik kayu di daerah Krebet. Oleh karena itu, tetap ikuti saya di jejak Ragam Budaya. Desa Krebet terletak di Kecamatan Panjangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa Krebet merupakan sebuah desa wisata yang memiliki potensi di bidang kerajinan batik kayu. Desa Krebet memiliki keunggulan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan usaha kecil menengah di bidang kerajinan sejak tahun 80-an.
Kerajinan batik hasil dari Desa Krebet memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik dari wisata domestik maupun para wisatawan asing, di mana para wisatawan bisa langsung mencoba membuat batik kayu sesuai dengan seleranya. Desa Wisata Krebet sebagai sentra batik kayu yang ada di Bantul ini bisa menjadi sarana edukasi sekaligus destinasi. Karena tempat ini menyediakan konsep learning by doing dengan cara praktik membatik kayu yang bisa kita lakukan di sana. Karena potensi kebanyakan yang ada di Desa Krebet ini adalah kayu dan pepohonan, maka dari itu Pak Jibre mengubah bagaimana kayu-kayu tersebut mempunyai nilai jual tinggi dan memberikan peluang bekerja bagi masyarakat setempat. Sehingga terpintas dalam pikiran Bapak Jibre untuk membuat usaha batik kayu. Sejarah batik kayu yang berada di Desa Wisata Krebet pada awalnya itu dirintis oleh Bapak Gunjian sebagai tokoh atau perintis pelaku pertama untuk pembuatan kerajinan yang ada di Desa Wisata Krebet. Kemudian pada tahun 80-an berkembang untuk kerajinan yang ada di Krebet dan semakin banyak pelaku-pelaku seni kerajinan yang ada di Desa Krebet. Itu berkembang mulai tahun 80-an. Nah, apa saja jenis-jenis produk batik kayu yang bisa kita dapatkan? Ada wayang dengan berbagai ukuran, topeng, tempat tisu, gantungan kunci, cermin, tempat minum atau tatakan gelas, dan berbagai jenis aksesoris lainnya. Sedangkan tema batik yang banyak dijumpai di sana seperti motif klasik keraton, yakni kawung, parang rusak, parang barong, garuda, Sido Mukti, Sido Rahayu, dan lain sebagainya. Nah, buat pemirsa yang datang ke Jogja, jangan lupa untuk mampir ke Desa Wisata Krebet ini ya, karena begitu banyak yang bisa dipelajari di Desa Wisata yang satu ini. Bagaimana Sobat Budaya? Anda tertarik untuk berkunjung ke daerah Krebet? Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya. Tentunya di Ragam Budaya Indonesia. Saya Muhammad Abdul Aziz, undur diri. Sampai ketemu. See you dan bye-bye.